짓이야? 당장 말이 자식아 너 나을 거 아니야! 이철 환자분 오후 8시 50분경 사망하셨습니다. 누나가 엄마였어. 그래서 살아. 이승천으로 돌아가고 싶어? 난 그런 말할 자격 없다. 절대로 놓치고 싶지 않았어. 넌 하지만 알아. 금수저를 써서 황현도가 된 거라고. 오늘만 단돈 3만 원. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan pembahasan dari drama The Golden Spoon episode 15. Ini dia, by Mimin. 이철 환자분 오후 8시 50분경 사망하셨습니다. Nah, ternyata sesuai dengan dugaan kita bahwa ayahnya Lee Song Chon harus kehilangan nyawanya ataupun koit. Hal ini sesuai sih dengan webtoonnya karena memang di webtoonnya juga diceritakan bahwa ayahnya Lee Song Chon nantinya bakal koit. Semua keluarganya Lee Song Chon itu benar-benar sedih banget ketika mendengar ayahnya Lee Song Chon udah nggak bisa diselamatkan lagi. Emaknya Lee Song Chon terus memanggil suaminya berharap suaminya bisa bangun lagi, tapi ternyata itu hanyalah usaha yang sia-sia. Kemudian si Hwang Tae-yong asli marah banget kepada Lee Song Chon karena dia menganggap bahwa itu semua diakibatkan oleh Lee Song Chon. Karena menyelamatkan Lee Song Chon lah ayahnya harus kehilangan nyawanya. Kemudian Lee Song Chon yang masih penuh dengan kemarahan pergi dari sana dan mencoba mencari di mana keberadaan dari si Juntae karena Juntae lah yang harus bertanggung jawab atas semua itu. Dan ternyata Juntae itu udah pulang ke rumah mereka, itu seakan-akan dia ngerasa nggak bersalah gitu loh. Bahkan emaknya ataupun emak tirinya si Taeyong ini mengatakan bahwa anaknya ini nggak salah sama sekali dan juga nggak pernah ngebunuh siapapun. Nah loh, kayak mana ceritanya? Gimana dia mau merasa salah kalau tidak pernah merasa disalahkan? Kemudian si Lee Song Chon sampai di rumah Taeyong dan dia pun mencari di mana keberadaan dari si Juntae. Tapi ternyata Juntae itu udah keburu sembunyi. Tapi walaupun dia udah berusaha sembunyi gitu, gak butuh waktu lama Taeyong berhasil menemukannya dan terlibatlah perkelahian di antara mereka berdua. Taeyong bener-bener marah banget kepada Juntae karena sudah membunuh ayahnya Lee Song Chon. Dan ketika mereka berdua lagi ribut-ribut nih, datanglah si Hwang Yeon-do di sana dan mengajak si Juntae untuk berbicara berdua, sedangkan Taeyong itu disuruh diamankan sama Hwang Yeon-do. Kemudian anak-anak buahnya ngebawa Taeyong keluar dari ruangan itu dan mengunci Taeyong untuk sementara waktu. Nah, sementara itu si Hwang Yeon-do berbicara empat mata dengan Juntae. Nah, di sini si Juntae itu nggak terima bahwa si Hwang Yeon-do ini udah ngebohongin dirinya. Dia juga berasa bahwa dirinya itu benar-benar dikhianatin oleh orang kepercayaannya dia. Namun di sini si Hwang Yeon-do ini benar-benar ngebuat emosi banget bahwa apapun yang sudah terjadi, baik kematian ayahnya Lee Song Chon itu, dia anggap ya udah itu emang udah takdirnya gitu loh, dan dia nggak ngerasa bersalah sama sekali. Dan ketika Juntae memiliki kesempatan untuk menembak ke arah si Hwang Yeon-do ini, dia langsung membongkar rahasia yang dimiliki oleh emaknya si Juntae. Disinilah si Pak Hwang Yeon-do membeberkan bahwa istrinya adalah emak kandung dari si Juntae. Awalnya Juntae itu nggak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Hwang Yeon-do, tapi Hwang Yeon-do mencoba meyakinkan Juntae lagi dan menyuruh untuk bertanya kepada istrinya secara langsung. 누나가 엄마였어. Juntae langsung menghampiri emak tirinya Taeyong dan mencoba mengklarifikasi tentang apa yang sudah dia dengar dari Hwang Yeon-do. Dan itu ngebuat emaknya dia itu kaget banget dong. Ketika dia mengatakan, kakakku adalah ibuku. Udah seperti sinetron Indosiar ya.
Oh Hyojin dan juga semua tamu yang ada di sana itu benar-benar kaget banget mendengar fakta tersebut. Tapi di sini emaknya si Juntae itu mengatakan kepada semua tamu di sana bahwa kemungkinan Juntae ini karena lagi sakit sehingga dia lagi ngada-ngada gitu. Terus dia nampar si Juntae dan tetap tidak mengaku bahwa dirinya adalah ibu kandung dari Juntae ini. Sehingga si Juntae itu menjadi marah banget dan semua tamu keluar dari sana termasuk si Oh Hyojin. Karena Juntae menodorkan pistol ke arah emaknya dia sendiri. Dan ketika itu emaknya tetap enggak mau lagi mengakui semuanya. Padahal si Juntae itu adalah anaknya dia sendiri yang dulunya memang sengaja dia kirim ke Amerika karena mungkin disuruh sama si Hyondo kali ya. Atau mungkin sengaja dia kirim karena dia takut bahwa anaknya diapa-apain sama Hwang Hyondo. Nah, oleh karena itulah, karena Juntae ngerasa nggak diakuin sama emaknya sendiri, alhasil si Juntae mengambil keputusan yang benar-benar mengerikan sekali teman-teman. Inilah keputusan yang diambil, yang bakal ngebuat emaknya nyesel seumur hidupnya. 그래서 살아. Juntae langsung bundir dengan menembakkan pistol itu ke kepalanya. Dan semua orang langsung kaget, termasuk emaknya, apalagi Juntae, anaknya sendiri, mengakhiri hidupnya di depannya sendiri. Wah. Sementara itu, pemakaman ayahnya si Lee Song Chon sedang dilangsungkan dan semua orang sangat-sangat sedih banget pada hari itu. Dan kebetulan pada waktu itu datang juga si Juhi bersama dengan si Hwang Tae-yong palsu. Nah, awalnya reaksi dari keluarga Lee Song Chon ini masih biasa aja karena mereka cuma ngelihat Juhi doang. Namun ketika mereka melihat si Hwang Tae-yong, kakak Lee Song Chon langsung marah banget dan menyuruh Hwang Tae-yong untuk segera pergi dari sana dan jangan pernah menampakkan dirinya di pemakaman ayah mereka. Namun di sini emaknya Lee Song Chon itu kayak berbesar hati banget dan mengizinkan si Hwang Tae-yong untuk tetap melayat ayah mereka. Kemudian Moon Ki langsung menghampiri kakaknya si Lee Song Chon dan dia mencoba untuk menenangkan kakak Lee Song Chon. Wah, semoga aja mereka berdua berlayar ya kan, walaupun mereka berdua ini jarang banget momennya, tapi semoga ya mereka berdua bisa setidaknya bersatu gitu loh. Sementara itu, si Hwang Tae-yong langsung berdoa di depan makam ayahnya dia dan dia pun sedih banget. Ya, dan dia pasti ngerasa bersalah atas apa yang sudah dia lakukan. Karena keegoisan dirinya sendiri, dia harus kehilangan ayahnya dan tidak akan pernah berjumpa lagi. Dan itu pun tidak akan pernah bisa diulang kembali. Gimana pun ceritanya, dia sudah benar-benar kehilangan ayah kandungnya sendiri. Oh Hyojin yang juga datang di sana ngerasa bersalah kepada Lee Song Chon. Tapi gimana lagi, nasi udah jadi bubur, semua nggak bisa diulang kembali. Keesokan harinya, Lee Song Chon dan juga kakaknya mencoba membereskan barang-barang ayah mereka. Dan di sanalah kakaknya menemukan sendok emas milik si Lee Song Chon yang asli. Kemudian si Hwang Tae-yong asli mengambil sendok emas itu dan dia mungkin mau kalau mengembalikan kali ya sendok emas itu kepada si Lee Song Chon asli. Karena Taeyong pernah cerita bahwa ayahnya tahu rahasianya memakai sendok emas karena ayahnya pernah makan menggunakan sendok tersebut. Kemudian emaknya Lee Song Chon pun ngerasa sedih banget karena harus ditinggal oleh suaminya sendiri. Karena kan memang di sini terlihat banget kalau emaknya Lee Song Chon itu benar-benar sangat menyayangi keluarganya, khususnya juga suaminya dia. Dia masih sedih banget karena harus merelakan kepergian suami tercintanya. 무슨 짓을 한 걸까? 처음엔 Nah, Juhi dan juga Lee Song Chon asli mengunjungi makam ayahnya dan dia pun di sini ngerasa bersalah banget atas apa yang sudah terjadi. Karena dia bilang awalnya dia cuma nggak mau hidup susah dan pengen menjalani hidup tanpa harus bekerja. Dan apakah itu salah katanya? Yap, salah banget Lee Song Chon. Harusnya lo itu bekerja keras, nggak ada yang instan ya. Nah, di sini Na Juhi mencoba menenangkan Lee Song Chon agar dia tidak bersedih dalam waktu yang lama. Nah, sementara itu emaknya Lee Song Chon mendatangi rumahnya si Hwang Tae-yong dan dia pun bertemu dengan si Hwang Hyondo.
Di sini awalnya si Hwang Yondo mengira bahwa emaknya si Lee Song Chon ini bakal mengembalikan uang bela sungkawa yang dia berikan kepada keluarga Lee Song Chon. Tapi ternyata emaknya Song Chon itu datang ke sana karena dia pengen melihat pensil yang dipengen banget sama suaminya. Lalu dia ketika melihat pensil tersebut, dia memberikan beberapa kata pepatah gitulah kepada si Hwang Yondo ini. Dia mengatakan bahwa Hwang Yondo memang terlihat kaya, tapi sebenarnya dia miskin. Dan di situ emaknya Lee Song Chon pun tiba-tiba aja mematahkan pensil yang ada di sana dan dia pun langsung meletakkan uang yang ada di sana. Itu mengartikan bahwa si Hwang Yondo ini hanyalah mengejar uang, dan uang. Jujur, ini ngena banget sih, sehingga ngebuat si Hwang Yondo hanya diam aja tanpa merespon sedikit pun perkataan dari emaknya Lee Song Chon. Setelah itu dia langsung pergi meninggalkan si Hwang Yondo. Sementara itu, Lee Song Chon memutuskan untuk mengembalikan sendok emas yang dimiliki oleh si Hwang Tae-yong. Karena itu adalah hari terakhir untuk penentuan apakah mereka bakal balik lagi ke diri masing-masing atau menjalani hidup seperti sekarang. Begitu juga dengan si Hwang Tae-yong asli, dia juga kayaknya bakal memutuskan kembalikan sendok emasnya si Tae-yong palsu. Dan kebetulan pada waktu itu si Hwang Tae-yong palsu nelpon Lee Song Chon dengan ngajak bertemu. 나한테 꼭 성공하겠다고 다짐했던 곳이야. Dan dia pun kembalikan sendok emasnya kepada si Lee Song Chon. Begitu juga dengan Lee Song Chon. Dan dia juga menceritakan bahwa disitulah dia memutuskan untuk menjadi Hwang Tae-yong. Dan dia juga meminta maaf nih kepada Tae-yong atas apa yang terjadi. Terutama dia sudah mengambil kehidupannya si Tae-yong. Tapi di sini Tae-yong mengatakan kepada Lee Song Chon bahwa dirinya bakal tetap memutuskan untuk menjadi Lee Song Chon. Padahal udah ditawarkan nih sama si Lee Song Chon asli, mau balik lagi nggak menjadi kehidupan semula, tapi si Hwang Tae-yong menjawab bahwa dirinya bakal menjalani hidup sebagai Lee Song Chon. Ditambah lagi, Lee Song Chon bertanya kepada Hwang Tae-yong, emang mau balik lagi menjadi kehidupannya Lee Song Chon? Nah, di sini Tae-yong nggak bisa ngejawab dan dia mengatakan bahwa ya dia nggak berhak untuk menjawab pertanyaan itu. Dan ya seperti yang Mim bilang tadi, Lee Song Chon palsu memutuskan untuk tetap menjadi Lee Song Chon. Dia juga menceritakan bahwa dia sempat mencari keberadaan ayahnya si Kwon Yohan, tapi ternyata Yohan itu udah koit, ataupun Hwang Yondo asli itu udah koit gitu loh. Jadi keluarganya itu udah benar-benar nggak ada sama sekali. Emaknya udah nggak ada, ayahnya juga udah nggak ada. Sehingga ngebuat Lee Song Chon tuh menjadi semakin bersalah kepada Hwang Tae-yong. Dan ternyata apapun yang dilakukan oleh Tae-yong itu ayahnya tahu dong. Wah, bisa bahaya nih posisi dari Tae-yong asli. Setelah itu Oh Hyo Jin pergi menemui si Lee Song Chon asli, di mana dia di sini mencoba mengatakan bahwa dia menyetujui untuk mengakhiri pertunangan mereka dan juga membatalkan pernikahan mereka. Dan dia juga bakal ngerilis nih ke media bahwa dialah yang memutuskan hubungannya dengan Lee Song Chon biar dia nggak malu gitu loh. Walaupun di sini dia mengakui kepada Lee Song Chon bahwa dia benar-benar mencintai Lee Song Chon dan juga benar-benar nggak mau kehilangan Lee Song Chon. Tapi ya gimana lagi, itu sudah keputusan yang harus dibuat oleh Oh Hyo Jin. Hubungan mereka sudah benar-benar berakhir pada saat itu. Dan dialah yang memutuskan hubungan dengan si Tae-yong palsu. Walaupun sedih banget dan juga berat hati, Oh Hyo Jin harus menerima semua kenyataan itu dan dia pun langsung pergi meninggalkan Lee Song Chon walaupun dia harus menangis. Kemudian emaknya Junta itu sedih banget karena dia harus kehilangan anaknya dan di situ dia melihat foto dari Yohan ataupun si Hwang Yondo yang asli. Dan dia mengatakan bahwa Juntae adalah anaknya Yohan. Berarti anaknya si Hwang Yondo yang sekarang dong. Berarti tebakan kita benar teman-teman. Dia ngebunuh anaknya sendiri. Debak. Keesokan harinya, Na Ju-hee didatengin nih sama si Oh Hyo Jin. Dan dia mengatakan bahwa mereka berdua perlu bicara empat mata. Dan disinilah si Oh Hyo Jin mengatakan kepada Na Ju-hee bahwa dirinya sudah mengakhiri hubungannya dengan si Lee Song Chon. Tapi dia memberikan peringatan nih kepada si Na Ju-hee bahwa dia harus hati-hati karena masih ada si Hwang Yondo. Tapi Na Ju-hee seakan-akan nggak peduli dengan perkataan dari si Oh Hyo Jin. Bener-bener Na Ju-hee ya, love is blind, really.
Sementara itu Amicus udah bener-bener gak berkutik lagi karena Taeyong palsu ataupun Lee Song-cheon asli udah melaporkan mereka ke pemeriksa keuangan gitu sehingga mereka harus diperiksa. Wah. Akhirnya mereka tiba di masa-masa yang sulit. Selamat ya. Kemudian Lee Song-cheon itu mengundang ayahnya untuk makan siang bersama berdua gitulah. Dan disinilah mereka kayak sambil ngobrol gitu. Yang awalnya obrolan mereka itu masih santai, tapi tiba-tiba ketika ayahnya ngebahas tentang Amicus, disinilah Taeyong langsung berubah. Dia mengatakan kepada ayahnya si Hwang Yeon-do bahwa dirinya ingin berubah dan juga ingin menjadi lebih baik lagi. Dan ketika ayahnya bertanya apa yang membuatmu tiba-tiba ingin berubah, dan Hwang Yeon-do juga bertanya apa sebenarnya prioritas utama dari anaknya ini. Lalu Taeyong menjawab bahwa prioritasnya untuk saat ini adalah keluarga. Tapi kita tahu bahwa jawaban itu tidak diinginkan oleh si Hwang Yeon-do dan dia ingin si Taeyong ini harus fokus dengan harta. Dan dia bakal berencana untuk membuat si Taeyong ini menjadi sama seperti dirinya yang tidak memikirkan keluarga sama sekali. Wah, apalagi yang bakal dia rencanakan nih. Malamnya, Najuhi datang menemui si Lee Song-cheon dan dia pun bertanya-tanya nih, kalau memang semua hal itu dimanipulasi oleh si Hwang Yeon-do, apakah kemungkinan kematian ayahnya juga dimanipulasi oleh si Hwang Yeon-do? Taeyong tidak bisa ngejawab, dia hanya terdiam aja mendengar pertanyaan dari Najuhi. Lalu ketika Moon-ki menyampaikan bahwa ketika dia menyelidiki tentang si Kwon Yohan, ternyata Yohan itu bundir. Dan di sanalah Taeyong menjadi ngerasa bahwa ada sesuatu hal yang benar-benar mencurigakan dari si Hwang Yeon-do ini. Kemudian dia nelpon Lee Song-cheon untuk segera bertemu. Najuhi jadi heran dong, kenapa kok tiba-tiba Taeyong pengen bertemu dengan Lee Song-cheon. Ditambah lagi siapa sih si Kwon Yohan itu, si Najuhi makin bingung dong. Nah ketika mereka itu hampir bertemu dengan si Lee Song-cheon palsu, ternyata dia udah diikutin oleh beberapa orang yang berusaha untuk menculiknya. Tapi untung aja si Taeyong dan juga Moon-ki serta Najuhi sampai tepat pada waktunya sehingga mereka masih bisa menyelamatkan si Taeyong dari sana. Tak lain dan tak bukan, orang itu adalah orang suruhannya si Hwang Yeon-do untuk segera menyingkirkan si Taeyong. Tapi untung aja mereka sampai tepat waktu sehingga mereka bisa menyelamatkan si Taeyong asli. Dan ketika Moon-ki mencoba mencari tahu siapakah mereka, ternyata mereka itu udah keburu kabur menggunakan mobil. Dan untung aja mereka semua nggak kenapa-napa, termasuk si Hwang Taeyong asli, dia pun masih baik-baik aja. Dan disinilah si Taeyong palsu berpikir bahwa yang telah melakukan semua ini tak lain dan tak bukan adalah ayahnya sendiri. Dan pada saat itu jugalah Lee Song-cheon akhirnya tahu bahwa Hwang Yeon-do ini adalah orang yang juga menggunakan sendok emas yang mengambil kehidupan asli ayahnya si Hwang Taeyong. Lalu dia mengatakan kepada Najuhi dan juga Hwang Taeyong untuk tetap berada di sana karena ada hal yang harus dia selesaikan dan dia juga harus bertemu dengan ayahnya. Dan ternyata semua yang dia lakukan itu udah tahu nih sama ayahnya karena dia emang dipantau gitu loh. Dan terjawab sudahlah peran dari Na In-woo di sini yang Mimin bagikan di bocoran kemarin. Ternyata dia hanyalah seorang tukang kebun gitu dan juga perannya cuma gitu aja. Mimin kira bakal ada sebuah plot twist tapi ternyata nggak ada sama khas sekali teman-teman. Kita kayak kena prank gitu loh. Kemudian Moon-ki tiba-tiba bertanya kepada Taeyong sebenarnya apa sih yang terjadi, dan dia juga ngerasa bahwa Taeyong ini banyak banget rahasia yang belum diceritakan kepada dirinya. Nah di sini Taeyong mengatakan bahwa dia meminta maaf kepada Moon-ki karena memang dia belum bisa membagikan rahasianya. Walaupun dia kasih tahu nih kepada Moon-ki, tapi Moon-ki mungkin bakal sulit dan juga susah untuk memahami apa yang terjadi sebenarnya. Yang pasti dia bilang bahwa dia bakal nyerang ayahnya dan
terserah Moon-ki mau bantu ataupun tidak. Tapi di sini Moon-ki itu benar-benar setia banget kepada Taeyong. Dia mengatakan bahwa apapun yang terjadi, sebanyak apapun rahasia yang disembunyikan oleh Taeyong terhadap dirinya, dia berjanji bakal selalu setia dan juga bakal selalu mendukung Hwang Taeyong. Wah, bener-bener ya, Moon-ki ini setia banget. Dan dia juga emang menganggap Taeyong itu sebagai adiknya sendiri. Cuma kita nggak tahu apa yang terjadi ketika dia tahu rahasia yang sebenarnya. 오늘만 단돈 3만 원. Keesokan harinya, si nenek sendok nih kembali meresahkan lagi. Lagi-lagi dia jualan sendok nih. Nenek, berapa sih stoknya? Boleh nggak minta satu? Nah, dia kan ngarepnya yang datang itu adalah Lee Song-cheon asli. Karena kan itu adalah hari terakhir untuk penentuan apakah dia bakal balik lagi jadi Lee Song-cheon ataupun tidak. Tapi ternyata yang nemuin dia adalah Hwang Taeyong asli. Nah loh, apa yang terjadi? Kita lihat nanti. Sementara itu, Lee Song-cheon asli berjanji untuk bertemu dengan ayahnya di sebuah gedung yang nggak dipakai kayaknya sih. Tapi dia meminta Moon-ki untuk berada di sana karena dia pengen berbicara empat mata dengan ayahnya. Dan disinilah rahasia mereka itu terbongkar satu sama lain. Di sini, Lee Song-cheon langsung ngebongkar kepada ayahnya ataupun orang yang ada di depannya dia itu bahwa dia adalah Kwon Yohan. Dan di sini jugalah Hwang Yeon-do pertama kali memanggil yang di depannya ini adalah Lee Song-cheon. Dan ketika Song-cheon bertanya sejak kapan Hwang Yeon ini tahu bahwa dirinya adalah Lee Song-cheon yang asli. Nah, Yeon-do langsung mengatakan bahwa dia udah tahu semenjak si Lee Song-cheon itu makan di rumahnya dia. Wah, berarti benar dong, selama ini dia hanya pura-pura nggak tahu. Karena dia juga pemilik sendok emas, nggak mungkin dia nggak paham dengan apa yang terjadi, ya kan? Dan ketika Lee Song-cheon ngebahas tentang hal yang dilakukan oleh si Hwang Yeon-do ini, tapi di sini ternyata Lee Song-cheon nggak menduga rencana yang udah dibuat oleh si Hwang Yeon-do. Ternyata dia ngebuat bahwa Lee Song-cheon lah yang harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi, termasuk pembunuhan dari Presdirna dan beberapa masalah yang lainnya. Lee Song-cheon benar-benar ngerasa bahwa orang yang di depannya itu adalah seorang monster. Tapi di sini Hwang Yeon-do masih menawarkan nih sama Taeyong apakah dia mau hidup sebagai anaknya dia. Tapi di sini Lee Song-cheon menjawab bahwa dirinya tidak akan pernah mau dan dia bakal menolak. Nah, oleh karena itulah si Hwang Yeon-do langsung mengambil tindakan selanjutnya, yaitu ternyata dia sudah mendatangkan orang-orang untuk nangkep si Lee Song-cheon asli. Di mana dia mengatakan bahwa semua yang terjadi termasuk pembunuhan ayahnya Najuhi yang bertanggung jawab semuanya adalah si Hwang Taeyong ataupun Lee Song-cheon. Lee Song-cheon langsung heran dong, kenapa harus seperti itu, dan dia nggak bisa berbuat apa-apa. Yang dia bisa lakukan saat ini adalah dia mencoba untuk kabur dari sana karena dia nggak mau loh langsung ditangkap karena bukan dialah pelaku yang sebenarnya. Dan di sini juga diceritakan ternyata rahasia si Hwang Yeon-do dimiliki oleh ayahnya Najuhi adalah dia memiliki video Hwang Yeon-do ketika ngebunuh Hwang Yeon-do yang asli ataupun Kwon Yohan palsu. Dan sebenarnya pada malam itu ayah Najuhi nelpon dan mereka meminta untuk bertemu besok hari. Tapi ternyata ayahnya si Hwang Taeyong itu tiba-tiba aja datang pada malam itu. Dan awalnya mereka ngobrol biasa aja dan juga pura-pura memberikan bantuan kepada ayahnya Najuhi. Tapi ayahnya Najuhi nggak tahu bahwa hari itu adalah hari terakhir dia hidup. Di sini Hwang Yeon-do meminta barang bukti yang dimiliki oleh ayah Najuhi untuk diberikan kepadanya. Dan setelah dia mendapatkan barang bukti tersebut, di sanalah si Hwang Yeon-do ini mengambil tindakan yang benar-benar mengerikan sekali. Dia tiba-tiba aja langsung mukul kepalanya ayah Najuhi. Dan itulah detail cerita bagaimana si Hwang Yeon-do mengakhiri hidup ayahnya Najuhi. Kira-kira gimanakah? Dan setelah itulah si Taeyong datang ke sana dan itulah yang dijadikan oleh ayahnya dia sebagai alibi untuk menjadikan Taeyong ini yang bertanggung jawab atas semuanya. Benar-benar manipulatif banget. Kira-kira bagaimanakah ending dari drama ini? Kita lihat besok. Thank you for watching guys. See you next video. Bye-bye.